True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Hari ini sebagian orang memahami iman itu sama dengan percaya. Jadi saya mengajak kita jangan terjebak dalam istilah, tetapi Anda boleh melihat wujudnya. Sebab bahasa itu terbatas. Seluruh reformasi ini yang dimulai dari Martin Luther itu berdasarkan Roma 4 ayat berapa itu? 3 kalau nggak salah. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, saya mendapat pengertian ada percaya yang adalah iman, tetapi ada percaya yang sebenarnya bukan iman. Nah, yang dimaksud percayanya Abraham itu percaya yang iman. Masalahnya ada sebagian orang yang mengira dia punya iman, tapi sebetulnya itu bukan iman. Anda terkejut? Itu hanya percaya. Saya punya dasar dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 atau 20. Coba silakan buka, nggak usah dipindah dari situ. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Betul? Jadi dengan kata lain kalau saya petakan, oh ini sudah. Setan percaya, tapi dia tidak beriman. Setuju? Nah, dilanjutkan dengan satu istilah. Abraham tidak dibenarkan hanya oleh iman, tapi perbuatan. Nah, ini kata-kata kalimat yang terbatas. Tapi saya nangkep maksudnya. Bahwa imannya Abraham itu iman yang menghasilkan perbuatan. Saya percaya kita diselamatkan oleh iman. Tapi iman yang bagaimana yang menyelamatkan, atau percaya yang model apa yang disebut iman dan iman itu menyelamatkan. Saya khawatir sebagian orang imannya palsu. Bukan karena gerejanya aliran sesat. Taunya dari mana? Tidak ada perbuatan. Simple. Nah, saya coba tidak terkotak Calvin atau Armenia. Saya mau lihat hidupnya Abraham, karena dia bapak orang beriman, percaya. Picture-nya bagaimana? Nah, saya mendapatkan iman itu is not just belief, is the way. Iman itu sebuah perjumpaan, tapi juga sebuah perjalanan. Atau dengan kata lain, perjumpaan yang membawa sebuah perjalanan. Perhatikan, bagaimana Abraham mengalami perjumpaan, berfirmanlah Tuhan. Betul? Ini Tuhan yang menyatakan diri. Tuhan yang berkunjung. Jehovah Shammah. Abraham tidak ketemu aliran teologi. Abraham mengalami kunjungan Tuhan. Amin. Kata pertama yang Tuhan katakan apa? Go. Go. Walk. Not watch. Nah, enak toh bahasa Inggrisnya. It's not watching, it's walking. Invitation to walk. Dan konsekuensinya
ada sesuatu yang kau tinggalkan. Tetapi sebaliknya ada janji yang kau sediakan, yang disediakan. Jadi ada yang ditinggal, ada yang disediakan. That's faith. Jadi iman membuat orang itu melihat sesuatu. Nah, ada perjumpaan divine encounter, spiritual journey, dan ada promised land. Oke. Nah, kalau saya petakan sebuah encounter and invitation to move, to walk in the spiritual journey. Makanya antara perjumpaan dan berjalan dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Dua kata kunci yang Tuhan berikan kepada muridnya, kepada khalayak rame, Tuhan pakai satu kata, percaya. Tetapi kepada orang yang dipanggil jadi murid, dia memakai dua kata, percaya, tebarkan jalamu. Tetapi setelah perahu merapat, kata kedua, ikutlah aku. Amin. Iman tidak boleh berhenti dengan kata percaya. Ini sebuah perjumpaan kasih. Nanti saya jelaskan. Nah, sebuah perjumpaan kasih yang mengajak orang berjalan. Kemarin saya sampaikan sebuah cinta yang pribadi yang mengajak jadian. Anak Jakarta punya istilah yang alkitabiah. Kalau dia jadian atau pacaran sama seseorang, ditanya, lu ngapain sama dia? Gua lagi jalan sama dia. Betul? Yang dari Jakarta tahu? Istilahnya tuh alkitabiah banget itu. Gua lagi jalan. Gua lagi jalan nih. Jadi orang perjanjian, orang tokoh Alkitab itu apa? Catat baik-baik. Mereka bukan orang beragama. Saya mau tantang, agamanya Abraham apa? Abraham gak punya kitab suci kok. He walked with God. Amen. Kita rubah itu jadi agama. Cannot, man. Yeah. He walked with God. Not just walk, he worshiped while he walked. That is the picture of faith. Nah, invitation to move in the spiritual journey with the promise from the king. Kingdom. King is the person, dem is the domain. The promised land. If you are willing to walk with me, says the Lord, you will get a new land. You will get your destiny. In me, in God, not destiny in the sight of the world. The promise is, if you are willing to walk with me, you will get a new land and you will be a new man. Doa Bapa kami yang baru kita ucapkan pada akhirnya bukan untuk dihafalkan, tapi untuk dipahami. Ini juga sebuah journey dari sebuah perjumpaan kepada Dia sebagai Bapa.
Amin. Bapa kami yang di surga. Tetapi supaya kita mengerti dia jalan kebenaran, jangan masukkan aku ke dalam pencobaan, jangan bawa aku ke jalan yang jahat, tetapi lepaskanlah aku supaya aku bisa mengerti jalan yang benar. Amin. Ditutup dengan karena engkaulah apa? Empunya kerajaan. Doa ini menggambarkan sebuah perjalanan spiritual dimulai dari berjumpa sebagai Bapa. Ya. Dan ditutup dengan sebuah penyembahan kepada Dia sebagai Raja. Jadi iman itu bukan statik. Iman itu didesain untuk bergerak. Iman itu didesain untuk bertumbuh. Iman itu bukan doktrin. Iman itu lahir dari sebuah perjumpaan. Amin. Nah, perjumpaan itu dimulai dari reconciliation. Perjumpaan kasih. Nah, kita mengalami grace. Anak yang hilang itu sudah nggak punya muka. Mau ngomong apa? Petrus ketemu Yesus juga nggak punya muka. Mau ngomong apa? Udah nyangkal, udah gagal. Anak yang bungsu sudah bokek, udah nggak ada yang dia mau bela. Dan dia datang, dia nggak berani, dia cengli karena dulunya udah bawa cengli. Dia nggak nuntut apa-apa, dia hanya minta titip hidup. Dan apa yang dia butuhkan? Makan. Dia nggak cari bapak, dia cari makan. Nah, perjumpaan dengan Bapa itu membuat dia tidak hanya menerima cinta yang umum, cinta yang personal. Kemarin sudah saya bagikan cinta yang gila. Anda tidak dan saya tidak hanya butuh diampuni, kita butuh dicintai. Yesus bukan hanya mengampuni kita, Yesus bukan hanya membebaskan kita, Yesus mencintai kita. Itulah makan. Saudara, saya mendapatkan makanan manusia itu 3. Ini penafsiran saya. Seperti yang dalam cetak biru waktu Tuhan menciptakan manusia. 1 diberi 3 anugerah, diberi keserupaan. Manusia disiapkan untuk mengalami keintiman. Worship. Kita disiapkan untuk makanannya manusia itu apa? Cinta. 2, berkuasalah. Makanannya manusia kedua apa? Martabat. Rasakan. Kalau Anda punya kucing, tetanggamu punya kucing, Anda lewati rumah tetanggamu, kucing itu duduk-duduk. Jangan Anda sapa kucing itu. 10 kali Anda lewat, Anda nggak nyapa kucing itu, dia nggak tersinggung. Coba itu tetanggamu lewati aja 2 kali, Anda nggak noleh. Atau sebaliknya tetanggamu lewat, kayaknya Anda itu nggak diinggep gitu. Rasa nggak enak. Manusia itu butuh dianggap. Aneh ya? Betul? Anda butuh martabat. Satu-satunya makhluk yang pakai pakaian itu siapa? Manusia. Kera, gajah nggak ada yang pakai pakaian. Pakaian itu menggambarkan martabat. Kita nggak mau telanjang. Serius. Kucing diperkosa, dia nggak stres. Iya kan? Selesai udah diperkosa, nggak apa-apa. Kucing betina. Seorang gadis diperkosa.
dia bisa stres, bisa bunuh diri. Sebab martabatnya dirobek. Anda butuh martabat, sebab Anda hidup, manusia itu diciptakan dalam kemuliaan. Di sana ada martabat. Martabat itu makanannya manusia, kebutuhan. Halo. Yesus perjumpaan ini memberikan martabat, memberikan cinta. Kebutuhan ketiga, ada mimpi, ada tujuan, ada warisan, ada masa depan. Kenapa Bapa? Karena Bapa itu figur Bapa memberi tiga ini. Di situ orang menemukan identitas. Kalau ada anak muda punya bapak udah jahat, suka marah, medit lagi. Ya, jahat, suka ngamuk, medit, pelit lagi. Dia akan bilang, gua nggak bokap-bokapan. Itu namanya fatherless. Dan biasanya orang ini kacau. Dua, dia punya bapak baik hati, sayang sama anaknya, dipeluk, dia diantar sekolah, permisi. Tapi bapak ini miskin, bangkrut, utangnya banyak, nggak bisa bayar. Anak ini akan bilang, papa, kalau besok saya besar, aku pingin nyenengkan papa, sebab papa sayang sama aku. Ya, kira-kira gitu ya. Saya bahasakan, papa, aku sayang sama papa, sebab papa sayang sama aku. Tapi aku nggak kepingin jadi kayak papa. Halo? Sebab papa nggak duwe opo-opo. Sebab papa ini hanya memberi cinta. Dia tidak memberi martabat. Dia tidak memberi warisan. Rasakan. Yang ketiga, Bapak cinta sama kita. Ini Bapak virtual, kita mungkin nggak punya itu. Yang kedua, dia orang yang sukses. Kalau dosen ya profesor, kalau bisnis ya sukses, kalau hamba Tuhan ya pokoknya artinya menjadi teladan dan sebagainya. Yang ketiga, dia cinta sama keluarga, sayang sama mama, nggak pernah selingkuh. Keempat, suka nolong tetangga, orang susah. Sak kampung kenal papa kita. Ya, oh kamu anaknya Pak ini toh. Oh baik lu papamu itu, aku ditulungi. Ya. Kelima, dia running jadi wali kota atau gubernur dan menang. Jadilah Anda anak gubernur, kalau sekolah diantar mobil dinas, dibukakan pintunya dan dikasih hormat. Anak gubernur. Oke? Yang keenam, dia lulusan New South Wales, doktor PhD, summa cum laude, pinter. Dan yang ketujuh, dia ganteng kayak bintang film. Oke? Oke, Anda bayangkan mungkin Anda cerita nggak punya bapak seperti itu, ada 7 kriteria. Kalau Anda jadi anaknya, perhatikan. Kalau kita anak lakinya ngomong apa? Bapak-bapak dulu. Kita nggak cuma bilang gini, makasih ya Pak ya, kamu udah pelihara aku. No, nggak cukup di situ. Coba rasakan, ini bapak kayak gini. Bapak ini bukan cuma baik, keren. Keren, katakan keren. Nah, kalau saya anak lakinya begini, Pak, kowe kok keren banget Pak. Aku besok besar Pak, aku kepingin jadi kayak Papa. Sih? Kalau Anda anak perempuannya belum nikah, ini masih kecil nih, ngomong apa Bu? Pak, kamu kok keren banget Pak. Udah sukses, sayang keluarga, setia, baik hati, pejabat tinggi, pinter, ganteng. Aku Pak yo, besok aku kalau nikah Pak, kepingin punya suami kayak Papa. Apa itu? Identitas. Sih? Sebab Bapak ini memberi apa? Cinta, martabat, warisan. Yesus berkata, akulah roti yang hidup. Ketika engkau berjumpa itu,
engkau menerima ini, kau diberi makan ini. Kau masuk, disediakan jubah, cincin, sepatu, masuk rumah Bapa. Itu makanannya manusia. Rasakan. Ketemu Tuhan ada mimpi. Iya toh? Amin. Manusia butuh mimpi. Betul? Butuh cinta, butuh martabat. Kalau udah urusan cinta, martabat, warisan, orang dia akan desperate, mau fight, bunuh-bunuhan. Aneh ya? Perhatikan itu. Kalau udah warisan, nggak bisa ini punya saya. Kenapa Esau itu mau bunuh Yakub? Soal warisan. Kalau udah rebutan pacar, waduh. Martabat. Orang Makassar tahu, orang Bugis kalau udah martabat mati. Tahu? Nah, perjumpaan ini bukan hanya memberikan sebuah nuansa pertolongan. Anak yang hilang, bungsu waktu datang. Lihat dalam Lukas 15. Ayat yang kedua, ayat yang 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dia berkata, aku nggak layak jadi anak bapa, aku sudah berdosa, aku cuma datang. Jadi dia udah punya 3 statement. Aku nggak layak, aku berdosa kepada Bapa dan surga, aku nggak layak disebut anak Bapa. Yang ketiga dia udah siapin, belum sampai bicara. Aku datang sini, jadikan aku salah satu pegawaimu, betul ya? Tapi sebelum itu bapaknya langsung menyela, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan badannya, kenakan cincin, jarinya, sepatu dan pada kakinya. Ambillah anak lembu tambung, sembelihlah dia. Mari kita makan dan bersuka cita. Ada sebuah rahasia di sini. Bapaknya tidak bilang, tolong sembelih di dapur, bawa kemari. Apa itu? Symbol of covenant. Sacrifice. Jadi dia cuma minta compassion. He asked for compassion. He got a covenant. Love in covenant. Nah, love in covenant tidak hanya membebaskan dia, tidak hanya membuat dia dapat makan, tetapi merubah statusnya. Amin. Mari kita petakan. Jadi ini sebuah perjalanan. Dari percaya yang harus jadi imam, Yohanes 3:16, masih ingat kemarin? Percaya. Tetapi hidup kekal juga ada Yohanes 17 ayat 3. Itu mengenal. Di sini namanya reconciliation, di sini namanya grace. Anda ketemu Bapa, Anda ketemu grace. Anda ketemu mengalami sebuah cinta dalam keadaan Anda terseok-seok seperti sampah pun Anda dicintai. Kenapa Maria Magdalena itu seperti orang gila? Karena dia sudah seperti sampah, dia sudah kehilangan cinta. Mana ada orang berzina sendiri, dia masih berdua. Ya toh, ahli Taurat itu ngikuti itu. Dan waktu digerebek Maria Magdalena itu udah diseret. Diseret itu nggak sempet pakaian lengkap. Masuk akal? Malunya kayak apa? Dia kehilangan cinta, dia kehilangan martabat, dia udah kayak sampah. Dan dia sudah dianggap keluar dari society, kehilangan masa depan, gone tiga-tiga ini. Dia merangkak, minta belas kasihan, memegang kakinya ahli Taurat, ditendang mungkin. Dia diludahi. Mungkin ada pemuda lewat, satu matanya ahli Taurat itu membunuh, mengutuki, tapi ada pemuda lewat, mata yang jelalatan,
lihat dia setengah telanjang atau 3/4 telanjang atau telanjang bulat, I don't know. Sampai ada sepasang kaki, masih ingat Passion of Christ? Itu keren banget itu. Yang memisahkan dia dengan tali Taurat, dan tiba-tiba dia nggak ngerti kenapa para ahli Taurat itu melepas batu. Dan dalam keputusasanya dia merangkak. Dan dia menyentuh kaki itu. Kali ini kaki ini nggak nendang dia. Think about it. That is grace. Dan dia melihat sebuah tangan yang terulur dalam keadaan dia seperti sampah, saudara. That is grace. Dan dia lihat tangan terulur, dalam keputusasaan dia raih. Dan dia menengadah, dia ketemu. I can see you now. I can see the love in your eyes. Amazing grace. How sweet the sound. That is grace. Bukan bos baik hati bagi sembako. That is grace. Makanya dia jadi seperti orang gila. Amin. Dia nggak berhenti untung gua selamat toh. No. Saya percaya, saya bahasakan begini. Yesus menjumpai Maria Magdalena bukan sebagai nabi yang agung. Lalu seperti apa? Yesus menjumpai Maria Magdalena seperti seorang bapa yang menjumpai anak perempuannya yang sudah rusak, udah digerebek kayak pelacur. Dan dia berkata, "Nak, this is my dad, your daddy. I come here not to judge you. I come here to protect you. And I want to know I love you still." That is grace. Amin. Jangan berhenti pada kata. Jangan definisikan kalimat. Catching the picture. See, that is grace. Dan ini tidak membuat Maria Magdalena setelah dia lepas, perempuan di mana orang yang menghukum kamu? Nggak ada Tuhan. Aku juga nggak menghukum kau. Dia nggak pulang, hore, gua bebas. No, itu 9 orang kusta. Dia believe, dia mengalami kesembuhan, tapi mereka nggak pernah mengikut Tuhan. Anda pikir 9 orang kusta nggak percaya Yesus? Kalau nggak percaya Yesus nggak bisa sembuh. But that is not faith. The essence of faith is not just believe. Saya tantang semua orang yang di gereja, cek dalam hidupmu, yang kau punya itu iman atau hanya percaya doang? Saya khawatir sebagian orang merasa sudah selamat karena sudah punya surat baptis. Saya nggak mengecilkan surat baptis. Anda nggak selamat karena punya surat baptis. Meterainya itu bukan kalung salib, gelang salib, surat baptis. Itu seal in the spirit. Di mana Tuhan itu memeteraikan, you are my, belongs to me. You are my own. Itu yang Anda harus alami. Nah, di situ Anda mengalami sesuatu yang ketika Anda bersedia tadi itu, ketika Anda mengalami cinta gila itu, Anda mau diajak kencan, Anda ditembak. Anda nggak usah bayar kencan itu, betul Bu? Tapi ketika Anda menerima, istilah saya, Anda dimakan. Jadi dimulai Anda diberi makan. Baca Yohanes 6 ayat. Coba kita lihat. Yohanes 6. Mulai dari ayat berapa itu? 35. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan
Lapar lagi, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, di ayat 33, akulah roti hidup dari Allah memberi. Berikan aku roti. Berarti apa? Makan. Ayat 51. Lihat. Akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jika orang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan ialah dagingku, yang kuberikan hidup dunia ini. Nah, ini gagal paham lagi. Kita ini jadi Dracula, minum darah, makan daging. Aku berkata kepadamu, ayat 53, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku ialah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tinggal di dalam aku di dalam dia. Bentar, ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh. Jadi apa? Yesus itu bawa apa? Makan. Perjumpaan pertama, engkau makan Yesus. Amin. Engkau makan secara roh, tapi juga jiwa. Engkau mengalami dicintai. Maria Magdalena ketika dia menangkap tangan dan melihat sepasang mata yang bukan jelalatan, bukan dengan mata yang menghukum, tapi sepasang mata yang begitu lembut. Di situ yang saya bayangkan, ya, dia menemukan kembali cinta dan martabatnya. Dia kembali jadi manusia. Amin. Think about it. Ketika engkau mengalami Yesus, engkau mengalami apa itu disebut yang engkau rasakan, engkau dicintai. Yang kedua, engkau merasa dalam cinta yang pribadi, engkau akan diberikan rasa berharga. Betul? You are precious. Sense of dignity, bukan sombong ya, bukan menyombongkan sama orang lain, bukan. Tapi perasaan berharga. Itu butuh kita. Mother Teresa mengamati hari ini salah satu penyakit yang paling mematikan. Di tengah dunia yang dituntut orang harus makin cepat, makin gak ada waktu lagi memperhatikan satu dengan lain. Ada sebuah kelaparan yang melebihi roti, melebihi makanan fisik adalah feeling unwanted. Perasaan tidak dicintai. Perasaan tidak dihargai. Betul? Yesus memberi kita makan. Nah, reconciliation itu bukan sekedar pengampunan. Tidak berhenti, dia akan dibawa masuk menjadi apa? Restoration. Masuk lagi menjadi sanctification. Ini istilah yang saya purification. Jadi begini, dia menerima kita apa adanya, tetapi cinta ini tidak akan membawa Anda tidak tetap apa adanya. Amin. Ini yang disebut qualification. Nah, ada dua perumpamaan Tuhan. Yang pertama adalah anak yang hilang. Itu bicara reconciliation, grace tadi. Tapi ada Matius 22. Saya tidak perlu bacakan. Raja ngadakan pesta. Orang yang nggak pakai pakaian pesta disuruh keluar. Ini bicara Bapak. Ini bicara raja. Anda pertama diberi makan, diundang, Anda ditawar, diberi makan, Anda diberi kasih yang kayak begitu. Tapi Anda diajak sit, duduk, perjamuan. Anda disiapkan bukan berhenti diberi makan, Anda disiapkan untuk dimakan.
Setelah Anda dikuduskan. Amin. Ini perjalanan iman. Anda bukan cuma dipanggil menikmati Yesus. Anda disiapkan untuk dinikmati Yesus. That is worship. Anda untuk menerima Tuhan, mengalami pengampunan, mengalami kasih Bapa. Ini pengertian saya. Ekstrim ya. Anda dan saya nggak perlu kudus. Anda lihat kalau di retreat anak muda, orang begajul itu, gitu ya. Dia dilawat Tuhan, dia terima Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan. Udah kudus belum? Belum, ya kan? Kasih Bapak, anak bungsu udah kudus belum? Waktu datang bau babi, betul? Kotor, dipeluk. Ini sebuah perjumpaan yang menerima kita apa adanya. Dia sudah nggak kayak manusia, betul? Diterima, dipeluk. Tapi dia nggak membuat dia tidak tetap apa adanya. Oke. Supaya apa? Supaya Anda bisa masuk tinggal dalam kerajaan surga. Anda nggak cuma diampuni, Anda dicintai. Anda nggak cuma dicintai, Anda ditahirkan. Anda dibersihkan. Nah, tujuannya apa? Dua tujuan. Satu, sebanyak mungkin orang selamat. Kedua, dari orang yang dipanggil, seberapa yang mengalami dan bersedia berjalan dan diproses untuk mengalami transformasi. You will be a new man. Menjadi serupa dengan Tuhan. Betul? Ya. Yesus nggak pernah kasih kerajaan surga bukan pohon, tapi biji. Nah, saya mau singgung tentang Paskah. Sebelumnya ada satu hukum tentang kusta. Anda tahu? Orang sakit kusta itu problemnya bukan sakit saja. Dia najis. Dia nggak bisa ke bait suci. Bukan karena dia berdosa. Dia najis, tidak tahir. Bahasa Inggrisnya unclean. Apa problem perempuan sakit pendarahan? Dia unclean. Karena orang menstruasi tidak tahir. Jadi di Alkitab tuh ada problem orang nggak bisa bait suci. Bukan hanya dosa, tidak bersih. Ya toh. Lah kusta, inilah peraturan orang kusta. Kalau dia merasa sembuh, Anda boleh baca dalam mana itu? Imamat 14 ayat 1 sampai 7. Dia datang kepada imam untuk ngecek dia sudah merasa sembuh nih. Nah, kalau imam itu merasa dia mengecek dia sembuh, makanya Tuhan yang menyembuhkan orang kusta, kamu tunjukkan kepada imam. Ini sesuai dengan hukum Taurat. Dia membawa 2 burung, ya, dan satu disembelih di atas air belanga, jadi tercampur air dan darah. Katakan air dan darah. Darah dan air. Nah, lalu dia celupkan burung yang hidup. Ini sebagai gambaran, ini ada yang satu mati, ini ada yang hidup. Lalu dilepas. Lalu imam mencelupkan hisop seperti apa itu? Seperti apa itu? Kayak kuas gitu. Ya, terima kasih. Lalu dipercikkan berapa kali? 7 kali. Supaya dia, bukan supaya dia diampuni, bukan supaya dia sekedar sembuh, supaya dia tahir. Anda nggak boleh berhenti diampuni. Anda perlu mengalami pembersihan, pentahiran, supaya Anda dibawa masuk dalam dimensi kerajaan surga. Sehingga Anda mengalami 2 tambah 5 bukan 7, tapi 5.000 plus 12 bakul. Serius.
Di situ baru terjadi. Yang lemah berkata, aku kuat. Yang sampah berkata, aku sekarang orang yang dimahkotai dengan cinta dan kasih setia. That is transformation. Amin. Kita nggak boleh kecilkan berita Injil. Berhenti di pengampunan. Ini sebuah journey. Makanya come, sit, duduk, walk, baru stand. Saya pernah bawa enggak buku kecil come, sit, walk, stand. Bagaimana Ribka menjadi istrinya Ishak. Ketemu, you are chosen. Lalu duduk. Perjamuan, Eliezer, ya kan? Setelah itu besoknya, kamu mau ikut enggak? Tanya sendiri. Dia bilang, aku mau, I will go, namanya halak. Sebab syaratnya Abraham, dia harus dari sanak keluarga, ya toh. Waktu Ribka memberi minum dan memberi minum Eliezer dan 40 untanya. Ya. Eliezer sudah bernasar, siapa yang memberi minum aku dan unta, itu jodoh dari anak bos saya. Tapi waktu Ribka memberi minum dia dan unta, tidak langsung kamu terpilih. Kue anaknya sopo nduk? Kalau orang Jawa bilang, kamu anak siapa? Kalau Ribka menjawab, aku orang Kanaan. No. Nanggap saudara. Tapi ketika dia, aku anaknya Nahor atau siapa gitu ya, langsung you are chosen. Kenapa kita jadi Kristen? Kenapa kita dikenal Tuhan? Kenapa kita menerima Injil? Karena engkau dipanggil, kau berasal dari Tuhan, kau berasal dari surga. Oke. Tapi yang kedua syaratnya, perempuan itu harus mau ikut. Come, sit. Mau ditraktir, mau diajak jadian, baru jalan. Amin. Kalau dia nggak mau jalan, batal jadi mempelai. Dan ini perjalanan one way ticket, not return ticket. Karena Ribka meninggalkan rumahnya, dia nggak pernah kembali sampai mati. Ini gambaran. Something you have to live it. Nggak boleh ada CLBK. Anda lihat, ketika seorang sudah menikah menyimpan CLBK, it would be destroy your marriage. Anda lihat. Nah, Ribka mengikut. Dan ada yang ditinggal. Nah, untuk dia jalan, dia harus pakaian putih. Harus dibersihkan. Nah, 7 itu saya sudah nggak pakai ayat karena terlalu lama. Dari Getsemani sampai ke kayu salib, 7 percikan darah Yesus. Persis. Keren. Dimulai dari mana? Getsemani. Dia mencucurkan keringatnya bercampur darah. Ingat, darah dan air. Darah dengan peluh. Itu apa? Dia mau sembuhkan trauma emosi kita. Luka batin. Bukan hanya pengampunan. Saudara, saya kasih tahu, dalam hidup ini Anda nggak harus ketemu orang jahat untuk Anda tersakiti. Karena kita manusia seringkali gagal paham. You know, gagal paham itu istilah baru. Ada seorang suami istri, bisnismen sukses yang mengadakan anniversary marriage, wedding anniversary. Ke-50 tamu-tamu banyak sekali karena ini bisnismen yang kaya raya. Dan di tengah pesta itu, suami mengambil piring kosong dan mengambil salah satu hidangan ikan, diambil kepalanya, ditaruh di piring, dan di tengah-tengah undangan dia kasih kepala ikan, piringkan kepala ikan ini kepada istrinya. Istrinya menerima dengan cucuran air mata, bukan terharu tapi ngenes. Dia bilang, suamiku,
50 tahun kita menikah. Dan 50 tahun yang lalu engkau seorang pemuda yang gak punya apa-apa, miskin. Tapi aku mau menikah dengan engkau karena engkau mencintai aku percaya. Dan aku mencintai. Aku masih ingat kita berdua tinggal di rumah yang sederhana. Kita makan di satu meja yang sederhana. Dan waktu itu kau kasih aku kepala ikan. Aku terima dengan ucapan syukur. Karena aku tahu kau gak bisa beli ikan, cuma bisa beli kepalanya toh. Waktu lewat, engkau sekarang menjadi bisnismen yang diberkati. Engkau kaya. Betapa teganya engkau masih mengasihi aku kepala ikan gitu. Bayangin saudara, ini suaminya menangis, istriku yang aku cintai, maafkan aku tidak bermaksud demikian, supaya engkau tahu aku ini makan tuh paling suka ikan, dan bagian yang aku paling suka itu kepalanya. Dan karena aku begitu mencintaimu, aku memberi bagian yang aku paling suka. Dan mereka berkata begini, mereka saling bertangisan. Kita sudah saling mencintai, tapi kita gagal paham. Anda lihat, dalam hidup kita, Anda nggak mungkin, saya katakan nggak mungkin, Anda tidak pernah tergores. Setuju? Kalau Anda bilang, saya nggak pernah Pak sakit hati, disakiti, boleh angkat tangan. Saya juluki Anda manusia ajaib. Tapi Anda nggak harus menjadi orang yang terluka. Anda nggak harus ngalami. Itu trauma bisa masuk dari ayahmu, dari ibumu, dari nenekmu. Itu terbukti scientific. Ada orang yang mengalami khususnya masa kecil. Ada orang yang benci sama ayahnya tanpa sebab. Kenapa? Waktu dia ibunya hamil, benci sama suaminya karena suaminya selingkuh. Saya pernah ngonseling. Saya tanya langsung, apa yang terjadi pada dirimu, Bu? Kok anak ini benci sama bapaknya? Ya saya benci sama suamiku waktu itu. Itu masuk. Saya dulu sebelum bertobat, nggak ada hujan, nggak ada angin. Orang Jawa bilang bisa nelongso, grieving, without any cause. Dan saya tahu sekarang sebabnya. Mama saya waktu hamil saya, itu mengalami grieving. Saya kenal satu anak muda 100 kilo beratnya, tinggi besar. Tapi kalau sudah kena susah, nangis kayak anak kecil. Dan saya satu hari dalam retreat saya dapat penglihatan bagaimana waktu ibunya hamil dia mau digugurkan dan ibunya mengalami tekanan dari mertuanya. Saya tahu ceritanya. Itu grieving masuk. Izinkan Roh Kudus bicara. Setiap kita punya rekaman. Itu kalau nggak dicabut, sengatnya, bukan ingatannya, sengatnya, itu masih terasa. Orang yang pernah pacaran ditinggal tanpa sebab, itu penasaran, tanpa ngerti, atau putusnya nggak rela, dia masih cinta tapi udah, itu perasaan itu dibawa, itu kalau nggak diselesaikan. Saya pernah ngadain training di Madiun, ada seorang ibu umur 30 tahun tiba-tiba dilawat Tuhan, gulung-gulung kayak ayam disembelih. Ini orang bukan berdosa, berhidup dalam dosa, bukan. Dia lihat rekaman sebuah film 25 tahun yang lalu. Bayangan 25 tahun. Dia umur 5 tahun, dia keluar dari kamar, dia sudah nggak ingat, dia bisa lihat itu. Di bawah sadar. Sudah masuk subconscious. Seperti keluar, oleh Roh Kudus dikeluarin. Dia keluar dari kamar, dia sayang sama papanya, dia mau peluk papanya, papanya lagi ngomong sama tamu, papanya bilang ini apa-apaan, didorong, dipukul dia, pak. Dia nangis, dia begitu terluka, dia masuk kamar, dia bisa lihat. Dia bisa lihat ngomongnya apa, kalimatnya dia bisa lihat itu. Aku nggak akan nyium kamu lagi, Pak. Dan sejak itu, yang dia tahu, dia nggak pernah dekat sama papanya. Terima Tuhan, nggak pernah ngomong panggil Tuhan itu Bapak. Di situ dia dilepaskan.
Ada seorang Jack Hayford mengkonselingi keluarga, seorang istri, suami istri, baik-baik, pelayan Tuhan. Tapi istrinya mengalami keengganan berhubungan intim dengan suaminya. Ditanya, kamu itu benci sama suami? Enggak. Suamimu selingkuh? Enggak. Kamu benci ya? Enggak. Kamu cinta sama suami? Cinta. Lalu sama Jack Hayford ditres, umur 12 masuknya. Dia keluar dari, dia anak kecil, anak remaja, 12 itu masih mau remaja. Dia punya kolam renang. Oke? Dia ganti pakaian ya di situ, di kamar. Pintunya terbuka, wong itu rumah sama ponakan-ponakannya. Omnya lihat dia dalam keadaan telanjang dan matanya jelalatan, seperti kayak dia dilecehkan. Itu jadi trauma. Anda macam-macam, saudara. Yang kedua, Yesus dibawa ke mahkamah agama, betul? Diapain? Pukuli, diludahi. Apa itu? Trauma tentang citra diri. Berapa banyak orang mengalami problem dalam citra diri, nggak menemukan keutuhan. Christina Onassis kawin cerai 4 kali. Dia nggak pernah percaya suaminya mencintai dia. She felt so ugly. Dia nggak jelek, tapi dia merasa begitu jelek, sehingga dia nggak pernah percaya ada pria yang mencintai dia. Umur 38 dia mati overdosis. Ini perempuan paling kaya di dunia waktu itu. Ini nggak memandang strata ekonomi. Anda perhatikan, Yesus dipukul, dihancurkan wajahnya. Itu untuk memulihkan your self image. Amin. Anda nggak harus hebat, tapi untuk Anda punya citra diri yang sehat. Amin. Ketika Anda tahu Anda berharga. Amin. Ketika Anda tahu Anda dicintai, bukan karena engkau baik, Kathryn Kuhlman, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, betul? Dia berkata begini, I was born with nothing. I'm not smart, I'm not beauty. And she forgot one thing. She was not rich. Saya masih ingat guru sekolah, kalau ketemu siswi itu pelajar putri, yang pinter dia suka. Ya, guru kan cari pinter. Biar nggak cantik tapi pinter dia suka. Gitu. Tapi juga sebaliknya, ada siswi yang nggak pinter tapi cantik. Ya, nggak pinter tapi cantik, nggak ngerjakno PR, itu dimaafin. Lain kali jangan ya, gitu. Tapi jangan coba-coba, wis gak pinter, gak ayu, gak ngerjakno PR. Oh, dihukum, saudara. Dunia memang gak adil, saudara. Tapi kalau dia anaknya orang kaya, mungkin guru masih sungkan, ya toh. Tapi apalagi sudah ndak ayu, ndak pinter, ndak kaya, nggak ngerjain PR, hajar habis. Dan Kathryn Kuhlman berkata begini, I was born with nothing, I'm not smart, I'm not beauty, and I'm not rich. But one day I met with Jesus, and He smiled to me that I was nothing. Tak terjemahan bahasa Jawa enak. Aku ketemu Gusti Yesus. Dek ini mesem karo aku iku ora ayu, ora pinter, ora sugih, kok dek mesem seneng karo aku yo. Amin. Yang ngerti banget itu yang dari Jawa Tengah, ya. He smiled to me that I was nothing. That's why I give him everything. Dan dia diubahkan menjadi wanita yang luar biasa. Amin. Yang ketiga, mahkota duri. Pikiran ngeres, pikiran cara berpikir. Your mindset itu seperti kotak box. Saya sudah pernah bagikan, koi itu kalau ditaruh di toples cuma
berapa itu? Berapa senti. Dipindah ke tangki jadi berapa senti, lebih lebar. Ditaruh di kolam bisa 50 senti. Ditelepas di telaga bisa 1 meter. Jadi koi dia besar tubuhnya sejarak pandangan mata. Firman perjumpaan membentuk kau mimpi. Amin. Amin. Yang keempat, punggungnya dicambuk. Ibu ini, ibu siapa namanya? Ibu Lili. Nenek lincah, Nelly. Bisa climbing. Saya lihat fisiknya luar biasa. Saudara, beliau sharing bagaimana disembuhkan Tuhan. Bilur-bilur, kau lihat. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Saya berkali-kali disembuhkan secara instan. Dia penyembuh. Darahnya dan peluhnya, bilurnya, bukan hanya mengampuni dosa, menyembuhkan. Jiwamu, fisikmu. Yang kelima apa? Tangan. Apa itu? Saya minta pemain keyboard maju. Pekerjaan kita. Seberapa banyak orang yang kerja tidak pernah berhasil. Atau dia punya hutang darah. Yang membuat dia harus ditahirkan tangannya. Saya nggak pernah bunuh orang, Pak. Abortion itu hutang darah. Jual narkoba itu hutang darah. Rentenir sampai orang itu mati bangkrut itu hutang darah. Kaki ditusuk, apa itu? Jalan hidupmu. Jalan hidup kita dirubah. Jalan hidupnya Musa berubah. Jalan hidupnya Maria Magdalena dirubah. Minta string, mainkan aja 5. Minta D, Tuhan hadir di bait sucinya. Hadiratmu, kemarin kan sudah bisa. Sudah lihat. C dari Getsemani. Your trauma, your past file, your self-image, your mindset, your work, your journey, your life. Yang terakhir, ditusuk, persis 7. Ini bukan hanya pengampunan, ini pentahiran. Anda terima itu dengan iman. Apa itu? 2 poin. 1, hati yang baru. Anda nggak bisa ngikut Tuhan kalau nggak diberubah hatinya. Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita. Seperti tingginya langit dan bumi. Tapi hal yang kedua, that's amazing. Ini satu-satunya darah yang keluar waktu Yesus mati. Ya kan? Sudah. Anda masih ingat Adam, dia diambil tulang rusuknya waktu tidur. Adam pertama diambil tulang rusuknya dan jadi istrinya. Adam terakhir waktu tidur diambil, keluar darah dan air. Dan lahirlah calon mempelainya, gereja. Siapa mempelai? Orang yang mau dinikmati oleh dia, yang baunya seperti mur, yang sudah dibersihkan, ditahirkan, yang gak gampang tersinggung karena dia punya self image yang baik. Amin. Yang bebas dari trauma masa lalu, yang pola pikirnya ngerti kerajaan surga, yang tangannya diberkati, hutang darahnya dihapus, kutuk itu bebas, jalan hidupnya dia lihat jalan Tuhan. Dan engkau akan bukan hanya diampuni, engkau bukan hanya ditolong, engkau akan mengalami kehadirannya. Engkau menyediakan diri untuk dimakan, dinikmati Tuhan. Sembari engkau juga menikmati Tuhan. Dan hidupmu, engkau akan mengalami kehadirannya.